pasien pada kesehatan mampu berfungsi dengan ya. Jadi kan, nah terus kita masih lampung, saya di lampung. Nanti kamu jadi dokter bukan lampung kan? Jadi ya alhamdulillah ya. Kalau kamu nggak di lampung, kamu berusaha nanti kalau kampung tuh kampung malah mau ditanya lagi berapa ya kampung yang kemana gitu ya nggak ada pasiennya tentang mana boleh. Tapi kalau karena kamu mau di Bandar Lampung misalnya nanti yang akan menghadapinya adalah kita semua di Bandar Lampung, ya kan? Jadi kalian ini adalah salah satu tonggak penting kesehatan masyarakat kampung ini seperti apa nanti di masa yang akan datang. Bisa jadi kamu akan terima saya di rumah sakit. Saya sering ya dari guru saya, waktu saya di PDS, gitu ya. Atau sekarang juga sudah, misalnya saya bawa anak saya ke IGD atau itu kadang-kadang yang dokter-dokternya ya saling murid gitu ya. Jadi kita bahkan kalau misalnya kita mencetak dokter-dokter yang asal jadi dokter-dokter yang penting nilainya bagus ya, itu kita yang merasakan kamu ya. Jadi kamu kalau nggak teman kamu nggak benar ya, kamu tanya kamu di mana? Di Lampung Tengah. Yang benar boy, bapak tuh di Lampung Tengah gitu ya. Jadi kamu saling mengingatkan ya. Nah kita balik lagi. Jadi kenapa saya harus kasih pengantar ini? Pentingnya apa? Jadi selama ini orang dengan CABG ya, ataupun dengan PCI atau yang kita sebut sebagai bypass jantung, itu rehabnya di mana deh? Sudah dioperasi di Jakarta, di Harki, RCM. Itu dia bisa rehabnya selama 2 bulan itu di Jakarta. Ya kemarin tadi ya di rumah sakit pasien saya, dia operasi jantung Januari, dia pulang ke Bandar Lampung 2 hari sebelum Lebaran, 2,5 bulan di Jakarta. Jadi kita sedang membantu di rumah sakit ya, membantu itu supaya buat siapa? Buat masyarakat Lampung. Itu lagi sering didapatkan mau operasi. Jadi kalau tidak semua orang bisa naik helikopter ke Jakarta langsung, tidak semua orang punya kemampuan akomodasi yang harus minat, kan nggak mungkin habis operasi jantung nggak mungkin cuma pasiennya doang kan, pasti ada ya. Jadi untuk rehabnya ini jadi takes time, karena kita mau coba pindahkan ke ya. Yang terlibat di sini tidak cuma dokter rehab, walaupun namanya rehabilitasi jantung, tapi ada dokter jantung, ada dokter gizi, ada terapis, ada perawat yang terlatih ya. Jadi dia pendekatan interdisipliner khususnya itu. Oke? Jadi fokusnya adalah mengembalikan pasien ke kondisi optimal dari segi medis, fisik, mental, psikologi, sosial, ekonomi, seksual, vokasional, dan sesuai dengan derajatnya. Maksudnya apa dok? Maksudnya, maka tadi saya pengen banget kalau ada yang keluarganya kena sakit jantung, itu bisa di-share apalagi yang sudah operasi ya. Kenapa? Karena orang yang sakit jantung itu dia langsung biasanya ya yang ngerokok jadi nggak ngerokok lagi. Ya, jadi udah sakit jantung nih, yang tadinya 1 bungkus sehari itu bisa nggak ngerokok. Yang selama berpuluh tahun nggak bisa, tiba-tiba dia bisa nggak ngerokok. Gitu kan? Yang tadi yang nggak pegang tasbih kemana-mana bisa pegang tasbih. Ini beneran. Ya, jadi sakit jantung itu segitu merubah hidup seseorang. Ya. Jadi dia bisa berubah gaya hidupnya kalau setelah dia terkena serangan jantung. Ya. Jadi dia tidak hanya masalah medis, tapi ada fisik, mental, psikologis, sosial, emosional juga. Ya apalagi yang sekarang bisa jadi yang sakit jantung tuh masih muda-muda, masih umur 43, 48, ya masih muda-muda ya sakit jantung. Ya kalau sudah sakit jantung suka nyeri-nyeri dada, dilihat anaknya masih kecil-kecil ya, mulailah emosionalnya. Seksual juga berpengaruh karena untuk melakukan kegiatan seksual itu juga ada yang harus dipenuhi ya. Kemudian ya semuanya jadi terganggu ya. Mungkin yang suaminya sakit jantung, ibunya tadinya nggak pernah ngapa-ngapain, jadi harus bekerja gitu ya. Yang anaknya di kedokteran ya, bapaknya sakit jantung sedangkan udah mulai mikir, oh ternyata gue nggak bisa, harus cepat selesai ya. Jadi fasenya itu ada 3 fase. Rehabnya ada 3, yaitu fase 1 dirawat inap, fase 2 dan fase 3. Fase 3 ini pemeliharaan bisa sama kamu dokter
adalah fase dirawat inap. Jadi kalau orang habis dioperasi jantung, misalnya CRG, pertama orang mau operasi jantung juga butuh mental ya, kecuali kalau yang darurat. Kan kalau direncanakan, misalnya sebetulnya 20% atau 40% gitu ya, sudah mulai menyebut harus dioperasi, dia harus ada persiapan mental kan. Jadi ya kadang-kadang kita survive, ya kan? Kamu bayangkan kalau pasien dengan penyakit jantung habis operasi jantung di ruang recovery, masih di ICU, masih alat yang dipasang, buka bekas bedahnya masih ada, tiba-tiba ada dokter yang nyuruh latihan. Kira-kira mau ditampung kali dokter? Ya kan? Dia masih pakai selang nafas, jadi disuruh latihan sama dokter yang pengen ditampung. Pasien itu dokternya. Makanya fase 1 ini penting. Jadi ketemu dokter itu harus konsultasi sebelum operasi. Ya. Kalau menurut saya itu ya masih perlu ya. Jadi kalau pasien-pasien yang menurut itu bagus. Jadi dia minimal banget ya H-1, biasanya H-2 atau H-3 udah masuk rumah sakit kan. Itu biasanya ketemu dulu sama dokter rehabnya. Kita harus kasih tahu dulu dia akan apa, dia akan menghadapi apa, dia harus melakukan apa, detail dan manfaatnya apa. Karena penting banget untuk melakukan sesuai yang disuruh. Kalau dia tidak ketemu, misal pasien ini banyak duit ceritanya, ya masuk kamar view, sampai malamnya belum ada ini, dia sudah dipisah-pisah macam-macam karena dia boleh keluar dulu. Bisa prognosis ini. Karena dia nggak akan tahu dengan luka, dengan nafasnya masih pakai selang ya, kadang-kadang ya belum ekstub gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak tahu waktu dunia ya, akhirnya bisa jalan. Oke, jadi ini ada fase rawat inap. Targetnya apa? Targetnya secepat mungkin dia keluar dari rumah sakit, secepat mungkin, maksimal sebisa mungkin 5 hari dia sudah jalan pulang, enak banget. Atau 1 minggu ya, bisa prolog, bisa ya, bisa 10 hari nggak tahu bangun ya, bisa jelek ya. Tadi pasien saya itu operasi ketiga kali, operasi pertama, kemudian operasi kedua perbaiki ini, ketiga operasi cairan. Bisa kayak gitu ya. Saya udah bengkak kakinya tadi, karena kan operasinya ngambil efek dari kaki, kakinya udah bengkak. Bisa begitu, bisa juga ada yang bagus ya. Kemudian fase 2 ini rehabilitasi rawat jalan, fase 3 adalah pembenahan. Satunya nggak ada deh. Di mungkin nice to know ya, saya juga lupa ya. Rehabilitasi rawat inap ini tujuannya adalah supaya pasiennya bisa melakukan activity daily living. Tujuan akhir rehabilitasi fase 1 adalah supaya pasiennya bisa melakukan activity daily living. Match-nya minimal 3. Match tahu ya, match sudah saya ajarkan kemarin ya. Match, VO2 max di-convert menjadi, VO2 max itu kan ambil oksigen maksimal kan. Kemudian dia bisa di-convert menjadi nilai metabolic equivalent ya, jadi metabolik yang kalau kamu ngapain kamu butuh angkanya segini. Nah, jadi kalau untuk EDL ya keluar dari fase 1, keluar dari rumah sakit ya, kapan kita bilang pulang? Kalau dia match-nya 3 ya. Kemudian jadi apa sih yang dilakukan? Ada jadi pasiennya itu sebelum dia dioperasi ketemu dulu sama dokternya, akan dikasih tahu apa yang akan dilakukan sama dokternya, apa yang akan dia rasa. Operasi jantung itu bisa 10 jam deh ya, bisa 12 jam. Posisinya apa kira-kira operasi jantung itu? Operasi jantung itu posisinya pasti bagian dadanya itu yang paling utama kan ya. Jadi dia bisa dengan apa, bisa juga dia diintubasi, pokoknya leher sama leher, dada, bahu itu dalam posisi yang tidak nyaman untuk 10 jam. 10
12 jam ya. Jadi bisa banget pasien tuh nanti akan develop sakit kayak pasien tuh dia jadi sakit perut ya, sakit lehernya ya. Yang paling penting adalah itu mah semua ya sakit tapi semua ya. Yang paling kita gak enaknya adalah kalau pasien ini kan dimasukin ke dasi ya, di sini untuk operasi dia bisa banget banyak slam ketika dia. Kamu bayangin pasiennya luka di dada, kalau kamu nafas ikut gerak nggak sih sebenarnya? Ikut gerak. Dia nggak bisa bantu kan? Kalau dia bantu dia akan bergerak, tapi ini habis masukin selang 10 jam itu banyak banget slam. Nggak bisa ngeluarin dahak. Dan kalau dahak itu nggak keluar, dia tends to develop headache, bakalan jelek. Karena dia sesak. Ya, jadi target utamanya adalah bagaimana mengeluarkan slam itu. Ya, sederhana banget ya dok ya, iya. Sampai kamu merasakan kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas. Jadi ini yang diajarkan apa yang harus dilakukan. Ada tekniknya. Ada pertama saya harus mengajarkan kita namanya diaphragmatic breathing. Jadi bagaimana bernafas tidak fokus pada dada ya, tapi pakai perut. Ada namanya diaphragmatic breathing. Kemudian ada namanya teknik huffing, H-U-F-F-I-N-G. Ya, bagaimana caranya batuk tapi benar. Ya, tapi benar. Dan ada juga teknik yang lain. Ya, intinya adalah ketika dia di ruang ICU, ya pertama kali dia buka mata sadar, dia harus sudah mulai melakukan exercise yang diminta. Ya, entah dia coba isometric exercise. Ya, kaki penting nggak? Penting, karena di sini kan barusan dioperasi nih deh. Ini kan dioperasi, ya. Jadi kalau nggak di isometric exercise, dia bisa bengkak. Kalau sudah bengkak, kira-kira kamu gerakin nggak kalau bengkak? Kamu mau jalan nggak? Kalau nginjek sakit, kamu mau jalan nggak? Enggak. Prolong nanti dia. Ya, jadi sesuatu akan itu nada ya, kita harus perhatikan. Kemudian ketika dia mau keluar dari rumah sakit, kita harus tes dulu ya, tes dulu dia ini VO2 sampai di mana, kapasitas fungsionalnya sampai di mana. Kemudian kita akan ukur dulu matchnya. Kalau belum sampai, kita harus kasih PR ya, kasih latihan. Ibu, bapak harus jalan segini. Kemudian kan misalnya dia ada angkanya. Kita harus kasih tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh ke pasiennya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu dia nanti malah induce aritmia. Ya, jadi ada apa yang nggak boleh, apa yang boleh, termasuk kalau bapak-bapak kapan dia bisa koitus lagi sama istrinya. Itu harus. Sudah cukup belum? Sudah mampu belum? Apalagi kalau masih muda, ya jangan dihubungin. Oke. Kemudian dia pulang di rumah, dia tahu kan waktunya. Kemudian seminggu kemudian dia akan datang lagi kan kontra ke dokter penyakit jantung sama dokter rehab. Ya, kita anamnesa lagi apa yang dilakukan, apa yang harus, Bapak kemarin sudah ngapain aja. Kemudian kita tes ulang, kita lihat matchnya sudah berapa. Setelah kita dapat, kita mau tingkatkan dia minimal 5. Ya, supaya dia bisa tangga gitu ya, supaya dia bisa back to work ya, bisa kembali bekerja. Jadi tujuan rehabilitasi jantung di rawat jalan adalah mengembangkan dan membantu pasien menerapkan latihan program gaya hidup yang aman dan efektif, mensupervisi, monitoring kembali untuk mendeteksi apakah ada kemunduran status klinis, apakah dia makin sakit, apakah dia sesak gitu ya. Kemudian mengembalikan pasien ke vokasional dan rekosionalnya. Apa hobi dia nih? Ya, hobinya apa nih? Kita kembalikan.
Kemudian ini memberikan edukasi pada pasien dan keluarga untuk memaksimalkan prevensi sekunder. Modifikasi faktor resiko, misalnya perubahan gaya hidup ya, yang tadinya nggak bisa banget kalau nggak pesan boba ya, yang tadinya nggak bisa banget kalau biasanya kalau saya ngajar ya, itu biasanya saya dikasih karena saya suka pegel ya, jadi saya, kamu tadi ada kuliah jam 1? Oh, sudah tua ya, sudah capek deh saya kalau terlalu banyak begitu. Jadi edukasi ke pasien ya. Ini pasien kadang-kadang ya, saya suka kejem ya, kadang-kadang di ruang ICU itu saya bawain rokok. Bapak tuh rokoknya apa? Apa rokoknya? Ini dikasih aja, biasanya benci banget. Boleh dong, boleh. Nanti operasi lagi ya kan? Boleh, kalau saya nggak terus ya merokok. Karena orang rokok itu kalau dilarang kayak disuruh. Banyak banget jawabannya. Mau dia miskin pun, rokok itu kayak udah ada rezekinya dong. Kayak anak. Kalau nggak punya anak, nggak ada duit untuk anaknya. Kalau punya anak ada aja. Sama rokok juga gitu. Jadi saya nggak perlu berbantahan ya. Yaudah boleh. Boleh dok, boleh. Nanti kalau bapak semua habis ya. Habis. Makanya kamu ada yang ngerokok sekarang? Gak apa-apa kalau kata dokter Dewi ya. Ya, dokter Dewi tidak apa-apa merokok. Ya. Mahasiswa kedokteran boleh ya. Nanti kalau itu dokter itu aja merokok, berarti boleh gitu kan. Nanti kita habis deh bisnis usaha kedokteran ya. Nggak ada yang penyakit PPOK ya, LBP nggak punya, jantung nggak punya, ginjal, wah banyak banget. Belum lagi ngomongin cancer ya. Padahal katanya fakultas kedokteran mau dibuka 300 tuh. Siapa lah yang mau makan ya. Belum kalau kita ngomongin nanti kalau rokok itu lebih banyak berarti ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba haram kan, kamu ngerokok gimana? Nanti neraka nggak ada isinya. Iya kan? Yang banyak mudarat daripada manfaat, haram apa halal ya? Haram ya. Manfaat rokok adalah jadi kira-kira halal apa haram? Ya mending kamu berpikir itu haram sekarang, tiba-tiba pas meninggal biar ternyata halal ya. Apa ya? Kalau daripada kamu berpikir itu halal karena ngikutin ada ustadz yang ngerokok sambil ceramah, tiba-tiba jagar meninggal haram. Terus mampus ya, kamu udah nggak minum alkohol ya, udah nggak minum soju ya, padahal kayak keren banget ya kayaknya ya. Sambil makan daging minum soju, kamu udah nggak minum soju, kamu nggak ngeganja ya kan? Kalau ngeganja katanya enak bisa fly ya, kamu cuma ngerokok, katanya kamu di neraka bareng sama mereka. Kasian banget. Oke lanjut ya. Nah jadi memberikan edukasi ini penting banget ya. Dan tujuannya ini slide-nya ini. Gampangnya adalah tujuan rehabilitasi jantung di rawat jalan adalah untuk supaya pasiennya ini bisa back to the activity, kembali ke hobinya, kembali bekerja, kembali ke aktivitas dia ya sebenarnya ya. Kita targetnya 2 bulan. Makanya pasien dari Jakarta dia baru pulang setelah 2,5 bulan. Setengah bulan dia pasca operasi, 2 bulan dia di Jakarta. Ya, jangan berpikir is okay kalau kamu keluarga di Jakarta. Kamu buat orang yang di Bandar Lampung juga susah ya. Berarti kan harus ada yang berkorban. Apakah dia yang kerja, anak yang mungkin dia harus cuti atau enggak gitu ya. Bisa nggak cuti 2 bulan ya? Kayaknya nggak bisa ya, PNS-nya 40 hari ya. Jadi akan banyak orang yang terlibat di situ ya. Apalagi kalau dia kerja ya, kerjanya dagang, berarti dia 2,5 bulan gak dagang dong ya, nggak punya duit nanti gitu, ya. Kita mau mengembalikan itu. Apa yang dilakukan di sana utamanya adalah kita melakukan latihan aerobik. Latihan aerobiknya ini
dia bisa dengan treadmill dan dia juga bisa dengan sepeda statis, ya, latihan aerobik. Boleh ada di rumah aja, nggak boleh. Kenapa? Karena latihan aerobik dan treadmill ini pada pasien jantung kita harus lihat dulu. Jadi harus diresepkan, ya, frekuensinya diresepkan, intensitasnya diresepkan, berapa lama, ya. Jadi itu semua harus diresepkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemeriksaan awalnya dia, kapasitas fungsional dia berapa. Jadi memang harus diresepkan. Jangan sampai ini orang sudah dioperasi, sudah kemudian dia kan treadmill sehat, kemudian sepeda statis sehat, ya. Tapi tiba-tiba dia melakukan itu, dia aritmia atau dia jantungan meninggal, ya. Makanya lagi sepedahan meninggal, bulu tangkis meninggal, main bola meninggal, karena semuanya bertujuan untuk menjadi hidup yang lebih sehat kan, karena nggak mampu. Apalagi saran saya yang olahraga permainan itu kayak misalnya tenis, ya, futsal, badminton, karena di situ ada senang, ada kompetisi. Jadi kalau kamu lelah nih, kamu lagi ngejar skor, jadi timbus tiba-tiba udah jatuh karena lagi ngejar skor. Tapi kalau misalnya dia exercise-nya di rumah atau nggak yang maksudnya exercise-nya yang bukan permainan, kalau lelah istirahat, ya kan? Makanya tidak boleh pasien jantung mengikuti olahraga. Bola boleh nggak? Bola juga ya banyak yang meninggal, ya. Apalagi kemarin ya, ternyata dianulirnya nggak golnya, ya. Ya. Jadi dia kalau orang berolahraga aerobik dia punya respon. Ada responnya akut dan ada kronik, ya. Jadi akut itu adalah segera setelah latihan dia terasa ada, untuk responnya adalah diskurasi. Jadi dia untuk metabolisme energi, meningkatkan kadar kortisol, peningkatan lipolisis, respon kardiopulmoner. Kita bahas. Jadi yang pertama adalah kalau kita berolahraga aerobik, dia bisa meningkatkan ambilan oksigen maksimal. Udah dikasih tahu ya. Jadi VO2 max namanya. Setiap orang punya kapasitas fungsional berbeda-beda. Kamu naik dari bawah dalam kecepatan tertentu sampai di lantai 3. Biasa-biasa aja. Ada yang naik dari bawah sampai di lantai 3 ini ngos-ngosan. Ada yang naik dari bawah sampai nggak nyampe dulu di lantai 2 ini sehat dulu. Ya. Kayak tadi ini dari lantai 1 ke 2 balik dulu baru ke 3. Itu juga ya. Langsung duduk tuh. Jadi semua orang punya berbeda-beda kemampuan kapasitas fungsional. Even kalau seseorang nggak exercise banget, dia nggak bisa. Beda. Makanya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau dia melebihi kapasitas fungsionalnya, yang terjadi dia berusaha mengkompensasinya, apakah dengan mempercepat nadinya, ya, apakah dengan pernafasan anaerob, apakah metabolisme anaerob, ya. Jadi bahaya kalau orang sakit jantung. Ya, kalau ngantuk berarti rauke, tapi kalau nggak apa-apa. Atau makan permen, ya. Atau kamu kalau sore-sore minum kopi boleh. Kopi pahit aja ya. Kalau kopi manis, apalagi boba nggak sehat. Ya. Dok boleh nggak dok sambil minum korek, boleh. Ya, kalau jam segitu. Kalau masih emang nggak apa-apa ya. Yang penting kamu masuk, ya. Ada yang pesan Gojek. Oke, lanjut ya. Jadi dia apapun yang dilakukan nggak naik. Jadi kita butuh menaikkan kapasitas fungsional ini. Ya, pada penelitian terjadi didapatkan bahwa peningkatan VO2 max sebesar 15% atau lebih dalam waktu 3-6 bulan setelah mulai program latihan aerobik. Jadi kita mau lebih bugar. Bugaran ya, kalau VO2 max itu kita bisa tercapai dalam 3-6 bulan. Jadi kamu nih yang nggak pernah exercise ya, tiba-tiba kamu ikut olahraga, kemudian kamu posting. Ya, mau posting 5K gitu ya, itu bisa meningkatkan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam komunitas lari ya. Tapi kalau kamu nggak rutin nggak bisa. Nanti saya kasih tahu walinya ya. Ini ada
Hipertensi sentral, jadi ini juga berpengaruh pada curah jantung. Ya. Karena apa? Karena dia mempengaruhi sistem otonomik seperti parasimpatis dan simpatis ya. Jadi parasimpatis akan meningkat, simpatis akan menurun sehingga jantung juga akan menurun. Kalau kamu bayangkan, atlet itu nadinya cepat atau lambat deh? Atrial fibrillasi aja kan denyut jantungnya kan cepat ya, tapi dia cuma gini doang ya. Efektif nggak? Nah, ada yang begini. Tapi ada yang efektif banget ya, jadi dia efektif makanya nadinya juga lebih lama ya. Dan sebenarnya kita itu harus memperiksa ya, simpatis ini kalau kebanyakan menjadi masalah ya, karena simpatis ini yang bikin kamu nggak bisa tidur ya, dan bikin kamu was-was ya, terus bikin cepat capek, itu adalah simpatis. Jadi kita butuh untuk peran simpatis. Makanya sih lebih panjang, kayaknya pasti nggak bisa ya. Semua pasien yang, kalau saya punya pasien sudah yang puluhan, kemudian dia masih seger ya, itu pasti saya tanya. Kalau ibu biasanya akan bilang, misalnya kalau lebih dari 4 ya, kemudian dia 40 tahun masih melahirkan, benar? Karena dia kan dia mau dia hormonnya ada lansian, jadi untuk menjadi ibu, jadi mungkin diperbarui ya. Baca-baca lagi saya kasih tahu itu, tapi kalau kebanyakan adalah everybody yang usianya di atas 70 dan dia masih sehat, kalau pas lagi ngomong aja deh, pas lagi anamnesa aja, dia sering banget ketawa nih, dia banyak menertawakan hal-hal sepele ya, kayak saya ya, sedikit keganggu sama ini jadi ada nanti kalau kerja ya, nanti tahu bebas. Oke. Jadi balik lagi, pasien-pasien itu ya, pasien-pasien yang panjang dia biasanya banyak senyum, banyak ketawa gitu ya. Pasien-pasien yang banyak penyakit adalah pasien-pasien yang banyak ngeluhnya. Banyak ngeluh. Kedokter aja itu saya suka Bu, kenapa Bu? Ngomongnya suka kayak gini, coba deh kamu perhati ya. Mama kamu gimana? Papa kamu gimana? Ya, ingetin. Suruh senyum gitu ya. Ngaruh. Ternyata pasien-pasien saya yang panjang umur ini banyak ketawa. Ya, banyak. Padahal maksudnya dalam hal ekonomi susah deh. Jauh ya. Tapi banyak mengambil sisi positif. Banyak bersyukur lah intinya ya. Parasimpatis yang banyak.
adaptasi perifer dia peningkatan kadar. Jadi peningkatan VO2 max juga tadi ada yang gimana? Oke, di adaptasi perifer ini, kalau ini saya pernah nih. Jadi kalau misalnya sudah dipompa dari jantung, di ujung-ujungnya kita akan ketemu anastomosis, di mana arteri dan vena akan bertemu ya. Jadi kamu harus tahu bagaimana sih sebenarnya pertukaran oksigen itu di perifer ya, jangan sampai nggak tahu ya. Ini kompre ditanya, gimana? Nggak sebut nggak tahu. Ya, nah, oke. Nah itu ekstraksi oksigennya juga akan lebih bagus ya, walaupun hemoglobinnya tidak meningkat. Ya, jadi HB tidak meningkat, tetapi bagus ekstraksi. Jadi semuanya efisien. Kemudian adaptasi respiratorik ini menurunkan kecepatan pernafasan dan form tidal serta menurunkan ventilasi pada latihan dan intinya semuanya akan lebih efisien ya deh ya. Saya mau ngomongin apa sih sebenarnya saya adaptasi hormonal. Jadi semakin kamu sering melakukan exercise, tubuh kamu akan semakin beradaptasi. Ada yang sedikit-sedikit baru apa aja udah minum. Ada yang udah jalan kemana-mana dia baru minum ya. Itu mempengaruhi juga. Kamu lihat aja atlet lari ya, kapan dia dikasih minum? Kamu buat itu ada adaptasinya juga. Kemudian adaptasi neurologis. Jadi kalau misalnya neurologis itu kita ngomongin nerve. Nerve itu ibarat kabel ya deh, ya kan? Kabel, stop kontaknya adalah colokan, itu adalah otak lah ya. Saya ngomongin kayak gini karena kamu saya anggap agak awam dikit. Jadi otak namanya colokannya listriknya dari situ kan, motor. Nah, kita ngomongin ini nih, rekrutmen unit motorik. Apa sih yang disebut dengan rekrutmen unit motorik? Jadi ini stop kontaknya ada, kemudian dia ada kabel. Kabelnya tuh gini lampu. Nah, kadang-kadang kabelnya banyak. Kadang-kadang mau dia kabelnya banyak, tentu aja lampunya nggak terlalu begitu aja. Ya, tapi ada juga yang walaupun kabelnya sedikit, tapi efisien. Dia lampunya juga bagus. Jadi di sini dibilang adalah gampangnya adalah kalau otot itu berkontraksi, dia harus ada nerve perifer yang ke arah sana, ya kan? Dimana otot sama nerve-nya itu ada namanya neuromuscular junction. Good. Nah, satu tangan saya ini, kemudian ini cabangnya, ini namanya satu motor unit. Satu motor unit itu dari otak, kemudian nerve-nya sama recruitment-nya itu adalah satu motor unit. This one akan lebih efektif. Jadi nggak perlu butuh stimulus yang gimana banget, tapi semuanya sudah bekerja dengan lebih baik. Intinya tubuh kita akan lebih bagus. Ya. Pakai obatnya deh? Enggak. Itu hanya dicapai dengan exercise. Ya. Nah, ini juga dia akan memperbaiki mood. Ya, gejala depresi, kecemasan, nanti kayak kamu ya. Kamu ada gangguan mood, ya, depresi, ya nggak? Oh, semester 4 mah belum ya? Nanti semester 6 atau 7. Ya. Semester 4 kayaknya masih, semester 1-2 masih oke, anak kedokteran, gitu kan, masih happy, ya. Oh, semua buku dibeli, ya nggak tahu. Udah pernah dibaca belum bukunya dari tahun kemarin? Oke, masih semangat, ya? Masih semangat banget, ya? Semangat banget. Nah, ini udah mulai agak menghadapi realita kehidupan semester 4 ya. Nah, 6 mungkin sudah ada yang mau pergi tapi nggak bisa pergi. 5 nih kayaknya. 5 itu antara bosan mau lanjut apa enggak ya. 5 itu nanti kalau tongkrongannya mengeluh aja ya, anak kedokteran. Jadi kalau nongkrong ya obrolan anak semester 4, 5, 6, 7 adalah bosan, nggak bisa ya, salah jurusan. Biasa sama 1-2 ya, 1-2 tuh kalau bisa ya, kalau bisa mah ketahuan anak FK ya. Pernah bawa buku tebal-tebal gitu kan?
Saya juga pernah kok jadi masuk ke kedokteran waktu saya lulus dulu tuh ya. Kayaknya tukang sayur di rumah saya juga tahu kalau saya masuk ke kedokteran. Kayak tahu ya. Ketemu tetangga, masuk ke kedokteran ya. Siapa yang ngomong? Jadi ini ternyata ini bagus sekali untuk adanya fungsi kognitif yang lebih baik. Kemudian adanya juga gangguan memperbaiki mood, depresi dan kecemasan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dari kuliah ini adalah kalau kamu stres, jangan kamu langsung dengerin lagu sedih, ya, putus cinta, jangan gitu ya. Cerita ke teman kamu yang juga negatif ya, sama-sama kamu nangis-nangisan ya, sedih ya. Ibu kosnya makin kamu cerita sedih, teman kamu nggak mau kalah, makin lebih sedihan gue, hidup gue. Kamu ceritain pacar kamu gini, lebih parahan pacar gue gitu ya. Kamu ceritain kamu susah, lebih susahan gue gitu ya. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Ingat, 5 orang sekitar kamu akan mempengaruhi hidup kamu ya dek. Jadi apa yang harus dilakukan? Kamu bisa setel musik, kamu lakukan senam ya, joget-joget boleh lah 15 menit, joget-joget kayak orang gila boleh ya. Saya suka menganjurkan. Sekarang saya nggak punya ini sih mahasiswa PA ya, dulu saya masih dikasih PA yang, jadi saya suka nganjurin ya anak-anak PA saya itu, kamu di kosan tuh pakailah cermin besar ya, cermin didek, you can see your whole body. Kamu, jadi kalau kamu stres, kamu bisa gitu, kamu hadapin cermin kamu, dengerin musik, kamu joget-joget di situ, atau kamu exercise okay ya. Kalau kamu depresi banget, kamu pengen bunuh diri misalnya ya, I don't know kan, apapun masalahnya, nanti deh kamu bunuh diri kalau badan kamu udah six pack ya. Kalau kamu depresi banget, banyak banget masalah hidup kamu ya, ingat kata saya, kamu exercise dulu sampai badan kamu six pack, baru kamu bunuh diri boleh ya. Ada yang stres di sini? Kalau ada yang stres, ingat, kalau ada yang ngeluh, lihat dulu badannya udah six pack belum. Kalau belum six pack, gak usah banyak ngomong, lu six pack dulu, lu baru ngeluh. Karena apa? Karena exercise itu akan memperbaiki mood kamu. You will be more, kamu akan lebih happy. Believe me, kamu bakal lebih happy. Jadi banyak menyelesaikan. And it doesn't take much time. Ya, 30 menit aja. Coba kalau kamu bayangin curhat sama teman kamu, udah pergi ke kafe dulu, udah harus bayar dulu, atau teleponan. Ya enggak? Berapa energi? Belum tentu teman kamu juga senang. Yang ada teman kamu malah jadi bahan gosipin di belakang kamu. Ya, salah pula ya. Kesebar pula, masalah baru lagi ya. Jadi mendingan you keep by yourself, atau kamu cerita pas sholat, kamu exercise. Ya ingat, jadi kalau punya masalah, kamu olahraga dulu. Ya, kecilin dulu perut. Oke? Baru kamu pikir mau bunuh diri. Ya, berat bener hidup di kedokteran ini. Ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir. 30 menit exercise dulu. Karena dia memperbaiki kognisi deh. Baca jurnal. Ya, jadi kalau kamu blow on banget, maybe salah satunya kamu nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, you live like a zombie. Bangun tidur, ya nggak ada arah, kuliah tidur. Besoknya gitu lagi. Oke? Adaptasi tulang dan jaringan ikat. Tulang jaringan ini beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan exercise actually, jadinya kita lebih gampang demineralisasi. Kapan sebaiknya? Kan sekarang banyak ya jalan berapa langkah, tapi udah tua, it's not really that matter. Yang paling penting sekarang, kamu nih masih muda, kamu harus padetin tulang kamu, ya. Apalagi yang perempuan tuh ada namanya menopause. Ya, nanti kalau sudah menopause, yang ada adalah osteoklasnya nggak ditekan lagi sama estrogen, jadinya akan lebih gampang osteoporosis. Mau kamu kasih hantam apapun susah deh, ya, akan susah. Karena osteoplasnya akan menggerogoti tulang. Mau kamu kasih kalsium sebanyak apapun, tidak ada pembentukannya lama. Jelas? Jadi kapan? Sekarang. Ya. Tapi dok, hidup saya sudah habis di FK.
Benarkah kamu sesibuk itu? Atau pura-pura sibuk? Ya, kalau orang yang nggak sibuk itu ngerasa sibuk deh. Kalau orang yang sibuk beneran, dia nggak akan ngerasa sibuk, lupa. Karena banyak banget yang harus dikerjain. Jadi, supaya nanti di usia lanjut kamu lebih sehat, kamu dari sekarang. Ya, exercise. Ada kapasitas fungsionalis tadi terkait dengan VO2 max ya. Psikologis juga memperbaiki depresi, kecemasan, ketegangan, serta mood ya. Okay. Nah, this is a very important thing ya. Ini yang paling penting buat saya, buat kamu adalah kapan sih kita harus melakukan latihan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya kita jalan-jalan di mall ya 2 jam, apakah itu kita sebut sebagai latihan? Bisa nggak? Bisa, oke. Okay. Siapa yang bilang bisa? Nggak apa-apa ya deh, kan nggak saya tagih duit kan kalau kamu jawabnya salah. Oke, bisa. Oke. Kenapa deh? Nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Ya, berapa tas yang udah kamu beli itu setiap sekali hot exercise? Ada yang lagi yang bilang bisa? Karena masih termasuk jalan. Kamu mau ngejawab? Begini-begini, saya pikir kamu mau. Ada yang bisa bilang bisa? Ada yang bilang nggak termasuk jalan? Jalan nggak termasuk? Kamu jalan termasuk nggak? Saya 2 jam. Ada yang bilang nggak masuk, saya pengen tahu yang bilang nggak masuk. Siapa? Rasya. Rasya. Rasya mana Rasya? Rasya, coba Rasya, kasih ke Rasya nih. Saya mungkin kurang karena itu jalan santai, jalan santai. Kita termasuk exercise karena itu adalah kondisi biologis orang jalan biasa. Tepuk tangan ya buat Rasya ya. Gak ada lagi ya bikin session ya? Oh, there you go. Kalau bilang lah, mana kan masih boleh loh. Kuliah jadi terhambat karena suaranya kadang ada, kadang enggak, minta cadangan. Itulah ya, itu kan hak kamu. Betul, itu tidak termasuk exercise. Why? Karena exercise itu harus melakukan sesuatu yang melebihi aktivitas fungsional sehari-harinya. Jadi, tandanya apa dok? Tandanya adalah denyut nadi. Jadi, kalau kamu jalan di mall itu ada peningkatan nadi ya, bukan karena ngelihat tas bagus, sepatu bagus, bukan ya. Tapi karena exercise aerobiknya, itu baru dibilang exercise. Makanya ada peningkatan heart rate. Tapi kalau jalan santai 3 jam gitu, ya itu bukan exercise. Santai aja tuh, nadinya nggak akan berubah. Jadi jangan, kecuali kalau kamu lari di mall atau kamu jalan tapi ada target, ya artinya kamu nggak akan lihat-lihat itu, ya. Jelas? Jadi latihan itu adalah, ada nggak ya? Jadi latihan itu kita harus ada peningkatan denyut nadi. Kalau tidak ada peningkatan denyut nadi, kita tidak bilang sebagai exercise. Ya, jelas? Dok, apa dok fungsinya jalan aja? Jalan aja ya, jalan aja supaya kamu lebih beraktivitas fisik, ya. Kemudian lebih padat. Tapi kalau untuk sebagai target exercise itu bukan. Ya, makanya ada yang 3 jam jalan di
mall juga kurus-kurus. Ya, apalagi sambil mampir setiap setengah jam makan bakso ya. Nah, jadi kamu sudah tahu ya apa itu exercise. Pertanyaan kedua adalah, kapan kita melakukan exercise? Tadi kan sudah banyak banget ya manfaat dari exercise yang nggak perlu pakai obat, ya. Tadi sih ada manfaatnya, one of manfaatnya adalah di muskuloskeletal itu ada peningkatan mitokondria. Mitokondria itu seperti tempat energi ya untuk menghasilkan ATP. Dengan exercise, otot kamu akan lebih banyak mitokondria. Ya, jadi akan lebih efektif. Nah, di sini ada siklus. Saya lihat ini di gambar ini ya. Ini adalah pola adaptasi latihan berdasarkan waktu. Ada yang namanya siklus overload, restorasi, adaptasi, reversal. Everybody, setiap orang itu kita latihan berdasarkan ini. Ya, semua orang latihan berdasarkan ini. Yang sehat, yang sakit jantung, yang atlet, semuanya harus pakai ini. Ya, jadi ada siklus-siklus ini. Ini normal. Kita lihat siklus yang pertama adalah overload. Siklus yang pertama adalah overload. Jadi overload ini, stimulus prima pada siklus ini terjadi pada tahap overload, ditandai dengan peningkatan kapasitas kerja dilakukan otot pada saat latihan yang melebihi kapasitasnya saat aktivitas normal. Jadi kamu berjalan kaki, nggak ada peningkatan dari tadi, we don't say it exercise. Ya, jadi harus melebihi aktivitas normalnya. Akhirnya, ketika dia melebihi aktivitas normalnya, menyebabkan penurunan sementara dari fungsi otot dikarenakan otot menjadi lelah. Penurunan sementara ini merupakan ciri utama dari fase overload. Isman, jelas? Ya, kamu nggak akan tercapai ini kalau dia biasa-biasa aja. Oke? Yang kedua adalah tahap restorasi, ditandai dengan adanya mekanisme regeneratif untuk mengembalikan kapasitas latihan ke tingkat sebelum latihan. Dia akan berusaha merestorasi, dia akan mengembalikan ke seperti sebelum latihan. Nah, ini beda-beda ya, setiap organ beda, setiap orang juga beda. Ya, dia misalnya di jantung restorasi tingkat, jadi dia bisa kembali lagi menjadi normal. Ya, semuanya. Jadi kadang-kadang habis kamu jalan, kamu ada yang balik lagi 5 menit gitu ya. Itu adalah tahap restorasi. Kemudian jadi dia ini kan kamu startnya di sini deh. Kamu overload. Kemudian kamu restorasi ya. Kemudian ada yang namanya fase dari fase adaptasi. Kemudian grafiknya sudah terlebih dari yang normal. Jadi fase adaptasi ini adalah di mana kerusakan jaringan organ yang pada fase overload itu terjadi sudah terkompensasi semua di fase restorasi ya. Kerusakan jaringan organnya sudah dikompensasi dan dia ada perubahan fisiologis, penambahan massa otot. Massa ototnya bertambah, kekuatannya bertambah, kepadatan mitokondria juga ada. Kemudian ada aktivitas enzim aerobik dan kapasitas penyimpanan glukosa juga lebih baik. Jadi dia ada manfaatnya, ya, ada penambahan dari mitokondrianya. Kemudian apalagi sistem kardiovaskular juga ikut menyesuaikan, ya. Ada peningkatan aliran pembuluh kapiler di otot, peningkatan volume ventrikal akhir diastolik, dan stroke volumenya sudah membaik, ya, lebih bagus lagi. Kemudian setiap siklus latihan akan menghasilkan tingkat kebugaran yang lebih tinggi yang memungkinkan untuk menerima beban latihan yang berikutnya. Kalau dihentikan tiba-tiba, dia akan turun. Disebut dengan tahap reversal. Jadi yang tadi nih, kamu lagi exercise, melebihi aktivitasnya sini. Kemudian dia ada waktu untuk memperbaiki. Kemudian dia ada fase adaptasi. Kalau nggak exercise lagi, dia akan turun lagi. Back to this one. Jadi, kamu yang exercise-nya cuma seminggu sekali, ya. Tapi itu nggak perlu you boast. Karena nggak bisa, kan paling dia cuma berapa hari nih? 96 jam itu berapa hari deh? 5 ya? 4
4 hari. Jadi ya mungkin bisa 4 hari. Artinya kamu kalau 72 jam di hari ke berapa? Ketiga ya. Ya. Jadi hari ketiga. Berarti kamu exercise ya, at least you have to exercise start from 2 times per week. Ya, nanti kamu bisa 2 times per week. Ya, jelas? Oke. Nah, apa yang terjadi? Kalau ini kan ini semuanya sama ya. Pada orang sehat, pada orang sakit, tapi kalau pada orang sakit, ini fase ini akan memanjang. Ya, akan lebih lama untuk restorasi, apalagi jantung. Akan lebih lama untuk adaptasi. Ya. Nah ini, jadi apa sih maknanya? Maknanya adalah kalau kamu melakukan benar, kamu latihannya di sini, exercise di sini, di sini, maka kamu akan mencapai kebugaran yang lebih baik. Tapi kalau ya seminggu sekali lah, ya suka-suka 2 minggu sekali ya, tergantung jadwal. Ya seminggu sekali, ya oke. Gini aja. Apakah kamu jadi lebih bugar? Enggak, tapi kamu akan lebih happy habis kamu zumba seminggu sekali. Apakah bisa menurunkan berat badan seminggu sekali? Enggak. Ya? Enggak ya. Jadi apalagi habis zumba lagi keringetan gitu, kamu mampir ke depannya makan mie ayam. Metabolisme lagi lebih tinggi. Ya? Jadi yang ada ya. Jadi banyak loh. Dok udah zumba dok seminggu sekali gitu ya. Di mana Bu? Di Wangpungok. Habis itu Ibu mampir makan soto nggak di depan itu? Di Kue Halim ya? Nggak bisa. Oke? Nah, atau yang kamu nggak pernah exercise. Ya, habis kuliah dari sini kamu tahu bahwa manfaat exercise itu bagus banget ya. Akhirnya kamu semangat ya mau exercise ya. Pokoknya hari ini, besok pokoknya saya akan melakukan exercise every single day gitu ya. Kamu besok langsung nyebur ke kolam renang sejam sehari ya, 20 meter. Yang ada kamu akan jangankan 2 kali ya, sekalinya aja kamu langsung jobs ya, langsung berat karena butuh extra time untuk berkompetisi. Jadi kita kalau kita latihan, kita harus mikirin banget kapan kita memulai exercise based on our body. Ya. Jadi jelas ya, exercise gak pakai obat. Jadi medicine is not only the thing that you take in your mouth, ya, berupa pill. No. Exercise is also medicine. Motion is also medicine. Your education is also medicine. Jelas? Jadi obat-obatan itu obatnya termasuk exercise juga. Ya, banyak pasien low back DMS. Udah juga ya sama saya ya. Kemarin. Tahun lalu. Bosan. Jadi yang CPJ-nya bukan. Oh sama ini ya dokter. Umi ya? Oh, Hana. Oke. Susah ujiannya? Ah, belum? Apa? UAB-nya belum? Oh, soalnya udah saya kirim. DMS tuh yang ada kustanya kan? Case-nya ganti ya. Kamu punya bang soal. Oke. Saya lagi. Jadi banyak manfaatnya ya, banyak manfaat dari exercise itu. Kamu nggak perlu, ada kan obat yang ATPase, itu ATPase ini dia kayak menyediakan energi lebih, misalnya pada orang sakit jantung, mahal deh ya. Nggak perlu, you don't have to, kamu tinggal exercise ya. Mahal banget program diet, have to actually, kamu tinggal exercise ya. Mabok-mabokan mahal ya, apalagi haram, you have to, kamu tinggal exercise. Banyak banget masalah kita selesai dengan exercise, banyak masalah kita. Makanya di hadis itu
nggak ada loh tentang exercise. Ya. Jadi kamu harus banyak exercise ya. Kamu jam berapa sih paling pagi kuliah? Main sama saya. Jam 7? Ada saya jam 7. Dokter siapa? Klinik ya biasanya ya. Sama siapa tadi? Lucy ya. Terus siapa lagi yang suka pagi? Sinta ya? Terus, hah? Doni? Ya harap maklum lah deh ya. Enak kan kuliah pagi kan? Masih seger ya. Kamu tuh belum punya perbandingan. Saya kan lagi kuliah ya deh. Saya lagi dari itu saya pergi jam 6. Selasa Kamis saya pergi jam 6 pagi. Ya, kamu belum ngerasain visit jam 4. Oke, jadi jam 7 deh ya kamu kalau jam 7 habis subuh ya, kamu habis subuh ngapain? Tidur. Subuh kamu jam berapa? Habis subuh mandi. Subuh kamu jam 6:30 ya, iyalah mandi. Ya, subuh ke pagi ya, saya pergi pun jam 6, itu masih banyak aktivitas, banyak 1,5 jam kau bisa kan? Entah dia bisa ngaji, entah dia bisa hafalan dulu, entah kamu bisa buka-buka buku dulu ya. Banyak loh deh yang bisa dilakukan. Jadi jam 7 memang kamu masak buat keluarga, ngurus anak, ngurus suami. Oh, enggak kan? Tinggal mengurusi diri kamu sendiri aja kan? Gampang ya sebenarnya. Enak mau jadi mahasiswa itu. Jadi mahasiswa tuh belum tahu hidup ya. Oke, jadi dia banyak ya manfaat dari exercise. Exercise itu ada aerobik, ada juga strengthening exercise, ada juga stretching, ada juga ya specific exercise misalnya pada low back pain itu ya. Jadi ada exercise yang memang dikasih untuk medication. Ada juga exercise aerobik ini untuk kardiopulmonal ya. Tapi ingat deh, gak ada satu exercise yang lebih baik daripada yang lain ya. Saya pengen ngasih tau, kamu kan suka lari nih, kan lagi ya, lari itu untuk kardiopulmonal ya dek ya. Ternyata kalau kamu udah lanjut, kamu udah usia 40-an itu kamu gak cukup dengan exercise. Kamu harus mulai dengan pembebanan strengthening. Saya gak ngomongin kamu harus kayak Ade Raiga ya, tapi even kamu melakukan exercise strengthening tanpa beban is okay. Atau yang apa cuma setengah kilo, 1 kilo, kamu harus lakukan untuk pemadatan tulang karena kamu butuh ya. Kamu nggak cuma butuh kardiopulmonal yang bagus, kamu harus juga punya masa otot yang kuat. Yang suka salah adalah orang-orang itu lupa bahwa exercise-nya nggak cuma kardio, nggak cuma aerobik ya. Pembebanan penting ya, tapi ingat juga deh, ingat banget yang suka banyak pasien-pasien saya deh udah six pack udah kedot-kedot ya, datang ke saya karena apa? Karena dia salah melakukan ya, akhirnya dia injury ya, ligamennya injury ya, itu udah susah juga. Jadi sesuai dengan porsinya, take time untuk belajar exercise-nya mungkin ya. Termasuk salah satunya adalah yang paling sering bermasalah sama mahasiswa ya. Mahasiswa itu adalah suka knee problem, masih muda-muda. Karena dia suka ini ya, mengangkat, tahu kan yang angkat beban kakinya, quadriceps strengthening exercise di gym gitu kan. Saya pernah ke gym mana ya tadi ulangan situ, angkat mahasiswa saya ya. Padahal saya malam ya. Udah gitu dipakai pacaran lagi sama mereka. Jadi saya di mana ya, di Radisson. 2 kali saya di sana, aduh bagus banget. Oke, jadi masih suka salahnya gini deh, ketika dia strengthening quadriceps exercise, yang dia pikir adalah yang paling penting adalah cuma ngangkat dan jatuhin, ngangkat, jatuhin is very very wrong
ya. Yang benar adalah angkat. Justru yang paling penting adalah ketika nuruninnya. Strengtheningnya itu ketika nuruninnya harus pelan-pelan, ya, terkontrol, ya, nggak boleh jatuh, nggak boleh pakai momentum, nggak boleh kamu exercise itu kamu lempar, nggak boleh. Kalau kamu pegang beban, semua harus terkontrol, nggak boleh kamu satu kamu ini, itu ada beban kamu ini. Jadi kamu harus terkontrol, ya, pakai apapun. Pokoknya ingat, latihan nggak bisa kamu gara-gara momentum. Misalnya kamu begini, terus kan dia sendiri begini kan, nggak boleh, ya. Jadi kamu harus benar-benar. Kalau nggak nanti kalau pakai momentum itu nggak terkontrol gayanya, ya, jadinya akan rusak, ya. Lama ya, 1-4. Di sini belum selesai ya saya, ya. Nanti saya harus, ya, saya ada ujung sampai malam nih. Jadi ini mau saya sama anak-anak tuh habis subuh deh, habis subuh sampai pagi, ya. Oke, balik lagi. Jadi dia ada latihan aerobik itu ada manfaat untuk kekuatan otot, ya, otot apapun, ya. Jadi dia meningkatkan jumlah motor unit yang tadi, ya, konsentrasi unit motor yang tadi dari otak, nerve sampai ke neuromuscular junction sampai ke otot yang lebih besar itu 1 unit. Kemudian menentukan, jadi kekuatan otot itu juga menentukan apakah dia ada yang tidak sinkron terhadap arah gerakan. Ya, ukuran motor unitnya juga akan semakin besar, aliran darah melalui jaringan juga akan semakin baik. Kemudian panjang serabut myofilamen overlap itu maksudnya, jadi satu daerah nanti ada juga kan, ada satu daerah yang nerve-nya, kemudian nanti ada overlap yang saking dia bagus, jadi nanti kalau ada masalah di satu nerve dia tidak atrofi deh, karena masih ada yang mensupply. Ngerti? Seperti pembuluh darah. Kenapa yang tadi saya bilang, kenapa dia CABG-nya di sini? Karena di sini banyak yang counternya, ya, jadi is okay. Yang tidak ada counter itu adalah misalnya arteri apa deh? Interventricular, ya. Interventricular itu kan dia menghujam begitu ya? Dia nggak, dia nggak bersebang-sebang. Jadi kalau kesubat dia apa deh? Inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sombong gitu ya, gampang banget Allah itu menyambut kita ya. Tinggal disebut aja tuh, kecil banget, tak udah selesai. Oke? Kemudian diameter serabut. Latihan aerobik menghasilkan peningkatan jumlah kapilar otot, jumlah mitokondria dan sintesis mioglobin. Latihan beban, ya, khususnya aerobik menghasilkan hipertrofi otot dan peningkatan mitokondria, miofilamen dan sintesis mioglobin. Jadi dia bagus, ya, bagus juga ya. Kemudian kekuatan otot dipengaruhi oleh ukuran otot, susunan otot. Maksudnya apa? Otot itu kan ada yang bipedal, ada yang quadripedal, ya. Itu yang maksudnya itu. Kemudian ukur unit motorik dan perekrutan latihan beban atau hambatan. Latihan beban atau angkat beban akan terangsang pembesaran sel akibat sintesis miofilamen yang lebih banyak. Kemudian latihan endurance, ya, daya tahan aerobik akan menghasilkan peningkatan beban. Ini semuanya bagus ya, daya meningkatkan densitas kapiler. Gak minum obat sama sekali, ya. Belum lagi kita ngomongin pembakaran energi, ya. Jadi balik lagi, kamu EMN udah kan, blok EMN udah. Di situ kamu bisa tahu kan bagaimana cara metabolisme. Jadi akan lebih baik lagi, ya. Kemudian yang akan mempengaruhi apa? Kemampuan untuk mengontrol posisi tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Maksudnya apa? Jadi deh, kita kalau misalnya saya nih, misalnya saya begini. Misalnya saya begini, ya, jatuh, kan? Orang yang balerina misalnya, dia bisa kan di satu kaki muter-muter gitu, dia nggak jatuh, ya kan? Ada juga yang misalnya dia main di gym gitu ya, dia mau dipalang-palang kali itu bisa ngapa-ngapain juga, akrobat, dia nggak apa-apa. Karena sebenarnya tubuh kita itu ketika kita melakukan suatu gerakan, actually kita sudah harus punya blueprintnya, ya.
saya ngomongin science ya, jadi you have to read more ya. Kalau misalnya saya mau bergerak nih, saya begini, saya mau bergerak. Misalnya saya mau begini nih, gerakan kayak gini. Saya sambil kelihatan. Ini, ya, saya begini nih. Saya nggak ngeliatin ya, tapi saya begini. Why? Bisa mulus saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak nabrak ini, ya. Karena actually tubuh kita ini canggih banget. Kita tuh punya sistem kayak semacam sistem pengindaian. Dan itu ada biofeedback, ya. Jadi kita ngomongin mengontrol posisi tubuh terhadap lingkungan sekitar. Kita itu punya yang namanya propriocepsi, ya. Propriocepsi itu canggih banget deh. Ya, jarasnya juga beda ya. Jarasnya apa deh? Medial, lemniscus posterior, apa medial? Nanti tanya sama anak kedokteran ya. Insya Allah mereka tahu. Nah, ya, sama anak mahasiswa kedokteran. Ini saya kuliah lagi bahasa Sundanya. Tanya sama mereka, jarasnya apa? Jadi, proprioception itu bikin kita bisa tahu di mana kelingking kita. Kelingking kaki. Saya nggak lihat nih. Sekarang pikirin aja. Kamu kerasa nggak kelingking kamu? Kerasa ya, you don't have to do that. Ya kan? Kerasa ya? Semua di tubuh kita ini sebenarnya bisa ada biofeedbacknya. Jadi ketika kita mau melakukan suatu gerakan yang kayak tadi ya, tindai, even dia di sudut mata dimanapun, di mana itu sudut matanya, sudah ketahuan ini si botol minumnya ada di mana. Kemudian tubuh kita mau begini, tubuh kita itu sudah tahu kekuatannya harus berapa. Nggak pakai mikir, ya. Canggih banget. Dia melebihi ketika kita memutuskan mau gini aja, itu langsung scanning, ya. Jadi nggak tiba-tiba kita melakukan itu, enggak deh, bukan. Tapi itu ada blueprintnya dulu. Jadi dia mulus banget, karena sudah sesuai dengan blueprint. Ya, semakin kita exercise, pengerjaan blueprint itu akan semakin baik. Makanya kalau melakukan gerakan yang dipaparkan macam-macam itu bukan karena nggak ada blueprint. Dia baru melakukan, otaknya baru mikir nggak? Paham nggak kamu? Ngerti nggak? Ya, jadi saya mau jalan begini, saya mau begini nih, saya mau begini. Itu bukan berarti saya ketika saya memutuskan, baru otak saya mikirin begini nggak? Sekian detik lebih cepat dari kecepatan cahaya, ya. Tubuh kita langsung nyediain blueprint. Canggih banget tubuh kita. Ya, jadi itu juga akan menjadi lebih baik. Pada sistem ini, interaksi antara masukan sensori dalam deteksi positif